warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Yogi Gumilar Saiful Akbar, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlang Buana. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau singkat PDD UKT PT untuk sertifikat dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu Inovasi Kebijakan dan Pembangunan. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan praktek inovasi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak pada pembangunan. Fokus utamanya adalah bagaimana inovasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan pada tingkat nasional maupun daerah. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, menganalisis kebijakan publik dengan pendekatan inovatif dalam konteks pembangunan. Yang kedua, merancang dan mengevaluasi model kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi publik dalam proses inovasi kebijakan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengadopsi praktik baik dari berbagai daerah atau negara dalam inovasi kebijakan. Yang kelima, menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief atau naskah akademik berbasis data dan bukti empirik. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dengan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, namun diminta untuk mengembangkan inovasi kebijakan berbasis data untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan dan 2 ujian. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan pertemuan 16 ujian akhir semester yang berbasis proyek. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Inovasi Kebijakan dan Pembangunan diantaranya 40% ujian akhir semester, 30% ujian akhir tengah semester, 15% tugas, dan 15% absensi. Metode pembelajaran yang kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi tatap muka, diskusi daring, dan menggunakan platform digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama siswa di kelas pada pertemuan ke-7 yang akan membahas kebijakan berbasis data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Udah sarapan belum ini tuh? Belum. Sarapan dulu. Jangan harapan lah sarapannya. Oke, seperti yang beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas di mata kuliah Inovasi Kebijakan dan Pembangunan. Oke, masih ingat teman-teman. Oke, sebelum ke materi hari ini, teman-teman, ada yang masih ingat nggak materi yang beberapa minggu lalu gitu? Misalnya dari teman-teman, ada? Ada mas. Ya, Jadi beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Simda dan Simnas gitu ya. Kemudian kita belajar juga terkait dengan bagaimana model-model kebijakan inovasi itu dilakukan gitu. Terus model-model dan juga sistem inovasi nasional dan sistem inovasi daerah berbasis lokal. Oke, kalau Simda yang terlibat siapa aja teman-teman? Ada yang masih ingat? Sistem inovasi daerah? Untuk ini mas, Ya. untuk Simda sendiri yang terlibat itu lebih ke kolaboratif ya, dalam artian ada pihak pemerintah daerah, ada kemudian pihak
pihak swasta, kemudian mengedepankan juga akademisi dari kampus-kampus gitu untuk menjalankan program sehingga pihak beberapa yang terlibatnya cukup variatif gitu dalam konsep sistem inovasi daerah tersebut. Oke. Oke, di mata kuliah ini kan full kita ngebahas kebijakan ya teman-teman. Dan yang harus inovatif nih, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Nah, hal ini untuk mata kuliah ini pembangunannya diarahkan kepada pembangunan berkelanjutan. Oke, kenapa inovasi kebijakan itu menjadi urgent teman-teman? Ada yang bisa jawab? Inovasi kebijakan urgent untuk dilaksanakan misalnya atau dibuat, ya? Dari saya sih Mas, kenapa inovasi kebijakan ini menjadi urgent? Karena adanya tuntutan baik itu internal maupun eksternal. Misalkan kayak internal itu adalah pandemi atau bencana alam kayak kemarin di Aceh, kemudian COVID-19. Kalau misalkan di luar kan itu ada biopolitik yang dimana akan mempengaruhi terhadap kondisi-kondisi kita di dalam negeri, sehingga harus muncul inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, terutama masalah krisis ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu nih bencana itu kapan nih hadir gitu. Jadi ketika bencana itu hadir, pemangku kepentingan atau semua yang terlibat itu, siapapun stakeholdernya wajib gitu untuk mendorong si inovasi kebijakan itu lahir. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Oke, hari ini kita bakal ngebahas kebijakan berbasis data gitu ya, antara harapan dan realitas juga etika. Hampir itu atau tidak semua lah teman-teman ya, kebijakan di negara kita itu kadang tidak berbasis data, meskipun ada juga yang berbasis data. Ada yang bisa ngasih contoh kebijakan yang berbasis data misalnya? Ada? Boleh Mas. Kalau dari Bilal sendiri, kebijakan yang Bilal berbasis data itu ada program Kang Bisman yang diluncurkan 2018. Itu terjadi karena ada data yang menyebutkan bahwa produktivitas sampah harian Kota Bandung itu mencapai 1.500 sampai 1.600 ton per hari, sehingga pemerintah waktu itu mengadakanlah program Kang Bisman yang dimana Kang Bisman itu arti dari kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah, tujuannya untuk menekan populasi atau produktivitas sampah harian di Kota Bandung. Nah, ini kurang lebih apa itu kebijakan berbasis data gitu ya. Jadi kebijakan itu bukan sekedar berbicara angka aja atau data aja teman-teman, tapi kebijakan yang dibentuk oleh data secara sistem, dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Kurang lebih seperti itu, dan ini ada 3 pilar teman-teman. Gitu ya. Yang pertama adalah akurasi diagnosis gitu ya teman-teman ya, meningkatkan presisi dalam identifikasi secara empiris. Jadi kalau teman-teman ngedengar diagnosis kan nggak bisa menurut sendiri ya, atau teman-teman milenial atau Gen Z lainnya sering dengar kata self diagnosis. Pernah? Misalnya teh, ini dalam kasus pribadi ya, itu saya stres, saya bipolar gitu ya. Nah, itu kan self diagnosis tadi. Ya, atau misalnya saya linglung dan lain sebagainya gitu, tiba-tiba saya skizofrenia gitu. Kan enggak gitu, kan self diagnosis ya teman-teman. Sedangkan kebijakan harus dibuat bukan berdasarkan self diagnosis teman-teman, bukan dari satu orang, tapi dari beberapa orang gitu, atau komunitas, misalnya komunitas yang merasakan gitu. Jadi nggak bisa kayaknya, kita ambil contoh kebijakan ya teman-teman ya, kita ambil contoh kebijakan kayaknya bagus ya kalau ada kereta cepat, jadi yang di highlight itu cuma bagus, tapi berbicara butuh enggak nih warga kita gitu. Terus sejauh apa kita butuhnya, misal ada jarak wilayah atau provinsi yang lama, nah kayaknya kita butuh kereta cepat deh, karena biaya pesawat mahal. Misal, gitu, misalnya di Jakarta, Bandung, butuh nggak sih kereta cepat? Karena berbicara kendaraan pribadi kan cepat nih. Ada kereta lokal juga ada, gitu ya, travel dan lain-lain sebagainya kan banyak nih.
Nah kira-kira jaraknya harus gimana ya? Misalnya Bandung Surabaya misalnya, yang harus dipercepat misalnya, entah alasan ekonomi atau alasan bisnis dan lain sebagainya. Jadi kalau di beberapa negara teman-teman, kereta cepat itu alternatif dari pesawat terbang gitu. Di luar negara ya, di luar negara kita gitu. Jadi alternatif yang biayanya lebih murah dari pesawat gitu. Jadi jangan sampai harganya lebih pesawat ya, itu mah bukan alternatif teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu. Lalu juga ini nih yang harus dikurangi, kurangi trial and error gitu ya teman-teman ya, untuk apa? Nah, biar nggak boros-boros terutama anggaran. Jadi nggak bisa kebijakan itu dicoba, kita cobalah skala nasional gitu misalnya. Tapi resikonya tinggi, sumber daya keuangannya besar misalnya. Itu kalau teman-teman pertemuan sebelumnya kita pernah bahas apa? Sandbox. Apa sandbox? Ruang uji coba. Ruang uji coba. Jadi ketika ada formulasi kebijakan misalnya kita buat gitu, kita coba dulu di beberapa daerah dulu misalnya. Misalnya kita ngebahas provinsi ya, misalnya provinsi Jawa Barat, kita mau nurunin stunting, ya kita cobain dulu di wilayah-wilayah yang stuntingnya lumayan tinggi gitu. Enggak semuanya kita harus buat dulu nih. Nah ketika misalnya kebijakan itu works gitu ya, baru nih kita coba di beberapa wilayah lain gitu. Jadi buat apa ya itu intinya nih, mengurangi trial and error. Jadi kita setelah kita pakai sandbox tadi gitu ya teman-teman ya, dilihat nih datanya turun nggak si program ini, pakai program ini turun nggak. Kalau misalnya nggak turun, oh berarti oke, kita evaluasi lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi anggaran yang dikeluarin kan nggak sebegitu besarnya nih teman-teman gitu. Kalau misalnya kita berbicara langsung skala nasional misalnya ya gitu. Yang terakhir ini nih, personalisasi layanan, memungkinkan layanan tepat sasaran. Jadi kebijakan yang berbasis data itu harus sesuai dengan sasarannya apa. Jadi ya nggak bisa gitu ya buat kebijakan tapi targetnya apa nih. Jadi harus dipikir-pikir lah dan harus berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Nih, ini ada evolusi paradigma dari empiris ke prediktif, teman-teman. Ini ada timeline data gitulah ya, teman-teman ya. Realitas sosial untuk balik lagi kebutuhan akan kebijakan itu muncul. Di sini ada era tradisional gitu ya. Jadi kebijakan ini dibuat karena institusi misalnya, ideologi misalnya, harus ada program terkait Pancasila misalnya seluruhnya gitu. Nah itu kan karena ideologi. Atau opini publik terbatas. Nah ini yang harus kita highlight, terbatas ini nih. Gitu ya. Ini terbatasnya tuh 2 orang, 3 orang, atau memang terbatasnya adalah perwakilan dari semua provinsi. Per provinsinya misalnya 100. Ini di era tradisional. Lalu ke era modern teman-teman. Ini udah lumayan canggih lah berbicara datanya itu. Ada statistik, survei, data administratif dan sensus. Biasanya yang melakukan survei sama sensus badan apa? BPS itu badan apa? Badan Pusat Statistik. Di kota ada, di provinsi ada, nasional. Lalu ini nih yang terakhir nih, yang di zaman kita hari ini harusnya ya teman-teman, yaitu adalah lanjut ya. Ini ada 4 pilar teman-teman, implementasi kebijakan yang berbasis data. Ini yang paling urgent ya teman-teman ya. Dari 4 pilar implementasi kebijakan yang harus berbasis data. Yang pertama ada infrastruktur data teman-teman ya. Bagaimana si data ini itu bisa dipakai oleh siapapun dan harus terintegrasi. Misal kita pakai inilah contoh di sini, kesehatan, pendidikan dan sosial. Ini kebutuhannya kalau dalam kebijakan kira-kira kebijakan apa ya yang hari ini ada data integrasi ini? Misal apakah untuk PKH
Teman-teman tahu PKH nggak? Tahu. Apa? Program Keluarga Harapan. Nah, data dari kesehatan, dari pendidikan, dari sosial, ini datanya harus bisa terintegrasi nih. Jadi biar nggak ngulang lagi Kementerian Sosial bikin survei lagi gitu ya, terus langsung pendidikan bikin survei lagi. Nah kayak gitu. Mereka datanya harus terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua ini nih, kapasitas aparatur. Jadi nggak cuma melek statistik aja gitu teman-teman ya. Yang paling penting adalah etika data, bukan sekedar kemampuan teknis coding. Itu. Lalu yang ketiga adalah tata kelola data. Ini yang paling menjadi highlight gitu di hari ini adalah keamanan privasi data yang kita punya. Lalu juga ada jadi percuma kalau ini udah oke, gitu ya, tapi budaya berpikir kritisnya nggak ada nih. Gitu. Jadi ya datanya cuma dihimpun aja gitu. Data yang tadi dari big data gitu, secanggih apapun kita nge-collect datanya, tapi kalau kita nggak punya pola pikir kritis gitu ya nggak bisa digimana-gimanain datanya. Atau bahkan seadanya aja nanti kebijakannya gitu. Ini udah kebijakan berbasis data kok gitu, tapi data yang mana yang dipilih nggak sesuai juga. Gitu. Jadi memang harus gitu sebagai nanti teman-teman gitu ya pembuat kebijakan gitu. Ini mah bagi saya modal dasar gitu membuat kebijakan terutama yang inovatif tadi. Sejauh ini ada yang ditanyain? Aman? Oke. Kita lanjut ke contoh nih teman-teman. Ini ada perbandingan di 2 negara termasuk Indonesia teman-teman. Ini ada studi kasus kebijakan berbasis data untuk penanganan. Oke, karena kita mata kuliah ini untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan salah satunya adalah masalah krisis iklim gitu ya. Kalau di SDGs kira-kira yang ngebahas krisis iklim tujuan nomor berapa? Nomor berapa? 13 nggak? 13 apa? Sama? Penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim gitu teman-teman. Nah ini kebijakan yang berbasis data, kita bahas yang di LA dulu ya, terus saya jelas. Ini namanya Carbon Data Platform. Ini menggabungkan sensor kualitas udara, gitu ya. Terus lalu lintas, movement lalu lintas, lalu juga citra satelit untuk menentukan prioritas penghijauan. Jadi nggak asal gitu. Kayaknya di daerah sini deh kita reforestasi misalnya, nggak bisa gitu. Karena apa ya pingin aja nggak bisa. Nah kalau di sini dong saya dilihat, kalau teman-teman pernah ada yang suka nonton bola, Doni kan suka nonton bola ya. Kalau misalnya setelah pertandingan ada pemain yang merah di wilayah kotak lapangan, namanya heat map, pernah dengar? Ya. Nah itu teh keluar karena salah satunya dari si satelit bisa, atau dari si pemain yang suka pakai daleman ya. Nah kan itu kedetek. Nah ini kalau untuk kebijakan ini dilihat dari satelit, citra satelitnya sama si sensor kualitas udara. Wilayah mana yang paling merah gitu. Berarti di situ kita harus melakukan si penghijauan tadi gitu, atau reforestasi tadi. Nah lalu ini nih di Jakarta nih. Ini juga sistem peringatan dini banjir. Yang pertama adalah integrasi data curah hujan. Yang pertama ketinggian air, lalu kepadatan penduduk. Nah dari data 3 ini membuat inovasi gitu ya, membuat model gitu ya, yang memprediksi banjir 6 jam ke depan. Jadi real time, sama kayak yang itu juga gitu. Jadi nggak harus nunggu air naik baru kita evakuasi gitu. Nah, si sistem ini untuk memperingati gitu, dan dia sudah mengklaim 6 jam ya teman-teman ya, bukan 1 jam. Kalau 1 jam kan kita mana bisa ya beres-beres dulu atau apa dulu gitu ya, perlu banjir duluan. Nah ini pentingnya kebijakan yang berbasis data, nggak asal gitu. Itu teman.
Sejauh ini ada yang ditanyain? Aman? Atau ada yang mau dinyatakan? Oke. Dari semua yang tadi teman-teman pahami atau kita diskusikan tadi, gitu, kita punya tantangan nih teman-teman, tantangan bersama terkait kebijakan berbasis data. Ini nih tantangannya. Pertama adalah masalah teknis ya, kualitas data yang buruk atau missing, entah cara ngambilnya gimana ya teman-teman. Misalnya surveinya nggak benar, atau teknik surveinya nggak benar, atau alat yang dipakai untuk ambil big data tadi gitu ya salah. Misal karena gratisan, misalnya ya, jadi ngaco ya datanya. Gitu. Yang kedua adalah ini nih, masalah data bisa diabaikan jika bertentangan dengan kemasan. Kira-kira apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Oh ya Mas, misalkan datanya itu adalah kita harus bikin kebijakan terkait dengan penghijauan lahan misalkan, tetapi di beberapa penguasa di atas sana mungkin lahan tersebut ingin dijadikan tempat wisata gitu, jadi tabrak kepentingan gitu Mas. Atau misalnya wilayah yang harusnya jadi taman nasional misalnya ya, karena ada kebutuhan perluasan dipakai nih karena itu kepentingan politik. Atau teman-teman yang kemarin lihat atau isu-isu tentang PSN, teman-teman tahu PSN? Yang keras banget apa? Proyek strategi nasional. Kan itu sangat rentan terhadap kepentingan politik tadi, termasuk yang paling terbaru adanya apa? Hutan jadi sawah, sempat hutan jadi ladang tebu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah ini balik lagi ke masalah politik. Meskipun datanya kita udah oke gitu ya, udah baik itu bahwa wilayah ini misalnya jadi kawasan lindung misalnya, tapi karena ada masalah politik, nah itu bisa berubah kebijakan tadi. Nah ini masalah yang terakhir, masalah bias data ya teman-teman. Kalau yang tadi kata Atila tadi misalnya, sejauh ini ada yang ditanyain? Aman? 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 Ini terakhir teman-teman, prinsip etis minimal dalam kebijakan berbasis data. Ini yang sering kita bahas di mata kuliah manapun teman-teman atau kelas manapun gitu. Ini nih, transparansi. Jadi publik berhak tahu bagaimana data diolah menjadi rekomendasi. Ini haknya publik gitu. Jadi bagaimana si data itu diolah teh, itu dari mana, dari siapa, oleh siapa gitu. Nantinya mau dibuat apa? Ya kita harus tahu gitu. Dan ini syaratnya transparansi. Gitu. Lalu juga ini nih apa? Data yang sensitif, terutama yang menyangkut keyakinan dan kondisi kesehatan pribadi. Ini harusnya nggak muncul, terutama masalah keyakinan gitu. Jadi keyakinan manapun atau apapun gitu ya harus memperoleh hak yang sama. Terutama masalah sosial gitu ya, pendidikan gitu ya. Jadi nggak ribut-ribut lagi nanti misalnya nggak bisa daftar sekolah karena di aktenya atau di KTP-nya gitu ya nggak ada kolom agamanya strip, atau penghayat kepercayaan misalnya teman-teman, yang mereka juga punya hak yang sama gitu untuk sekolah, mendapatkan program dan lain sebagainya. Lalu ini nih audit berkala independen. Jadi badan-badan independen wajib mengevaluasi misalnya ya, mengaudit gitu ya data-data yang sudah dikumpulkan misalnya oleh kebijakan oleh pemerintah. Yang terakhir ini keputusan final tetap di tangan pejabat publik, bukan di ya gitu.
Jadi harapannya gitu, terutama di mahasiswa gitu. Jadi jangan berpegangan hidup sama AI ya teman-teman ya. Bisa menggantungkan hidup sama AI itu jangan gitu. Terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah perkuliahan. Jadi coba percaya diri gitu teman-teman ya, selesaikan gitu. Jadi AI ini adalah alat bantu teman-teman ya, bukan pegangan hidup. Jadi jangan disamain sama agama ya teman-teman ya. Apa ya? Jadi gimana ya kalau nggak ada AI gitu? Tanya AI aja gitu. Enaknya kan mending baca buku dan lain sebagainya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Izin Mas bertanya, kita kan tadi udah mempelajari terkait dengan kebijakan berbasis data dan bagaimana cara yang seharusnya memang dilakukan gitu. Tetapi dalam kenyataannya, kadang program-program pemerintah itu justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah mungkin dari Mas sendiri apa saja permasalahan internal mungkin yang mungkin harus kita hapuskan dan mungkin harus kita perbaiki di masa yang akan datang, melihat dari bagaimana pemerintahan kita dijalankan saat ini. Oke, yang paling penting dari kebijakan itu, terutama yang berbasis data adalah selain transparansi yang tadi ya teman-teman, partisipasi dari publik, dari masyarakat. Karena kebijakan itu bisa dibilang berhasil, gitu ya, ketika partisipasinya itu adalah dari masyarakat. Dan masyarakatnya juga masyarakat yang mana nih? Ya harus semuanya. Terutama poin yang terakhir adalah berkeadilan. Jadi kebijakan ini harus adil untuk siapapun. Harus inklusif. Jadi buat kita misalnya tuh ya, buat kawan-kawan kita yang disabilitas misalnya ya teman-teman ya, atau buat teman-teman yang tadi kita bahas juga ya, yang bahaya kepercayaan misalnya. Nah itu harus adil di situ. Jadi sebelum collect data, sebelum apa-apa gitu untuk buat kebijakan ya kita harus adil dulu nih dalam pikiran kita gitu. Gitu. Oke, cukup teman-teman ya? Cukup. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami sama teman-teman gitu untuk hari ini dan kedepannya. Mudah-mudahan menjadi modal ya teman-teman untuk membuat gerakan-gerakan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa pada mata kuliah Inovasi Kebijakan dan Pembangunan yang membahas topik kebijakan berbasis data. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak menganalisis peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan berbasis data melalui paparan materi, diskusi, juga tanya jawab. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata. Tidak hanya berorientasi pada teori, namun juga kepada pengembangan praktis dan kesiapan mahasiswa untuk tantangan ke depan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Langlang Buana, kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.